Selamat sore, perkenalkan nama saya Arika Kennedy Panggabean, saya NIM 42125011026. Saya dari kelas MEKA Pagi, ini adalah matkul pemrograman berbasis komputer. Perkenalkan, nama saya Akbar Skenanda dari kelas Meka Pagi dengan NIM 4212501005. Dan hari ini kami akan membuat video pemrograman yang akan kami jelaskan. Yang akan kami jelaskan di praktikum 1, 2, 3. Dan saya bagian praktikum 4 dan tugas. Jadi ini adalah praktikum untuk PBK. Di modul sudah ada instruksi dan juga kode yang bisa dipakai di Visual Studio Code. Jadi di sini sudah ada desainnya ya, contoh desain textbox 1, 2, button dan segala macam. Jadi di sini saya sudah buat desainnya mengikuti modul yang diberikan. Di sini ada 9 textbox dan 4 button. Untuk penamaan textbox-nya ini yang pertama, ini yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Ya, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9. Ini button 1, button 2, 3, 4 begitu ya. Jadi ini untuk codingnya, untuk kodenya. Untuk button 1 itu gunanya itu untuk mencari posisi karakter yang ada di textbox 1 gitu. Jadi bakal muncul di textbox 3. Ini textbox 3. Jadi kalau kita run, kamu ganteng. Oke. Ini textbox 1 ya. Jadi untuk fungsi button 1 itu dia mencari karakter yang ada di textbox 1 ini. Misalnya kita buat U deh, kamu. U itu berada di posisi ketiga karena K ini dihitung 0. Ini 0, 1, 2, 3. Jadi U itu di posisi 3. Itu fungsi button 1. Untuk button 2, ini last index of. Last index of ini fungsinya mencari posisi terakhir dari sebuah karakter atau kata yang kita berikan. Jadi dia bakal muncul di textbox ke-2, ke-4, ke-5. Jadi kalau kita run, kamu ganteng. Oke, kalau kita run, misalnya T, itu di posisi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bener ya? Tuh. Kalau misalnya kita bikin G, berarti dia itu ke 11, posisi terakhir ya. Ini pas 11. Oke. Lanjut ke button ke-3, substring. Fungsinya substring ini mengambil sebagian karakter dari suatu string. Jadi dia ini mengambil sebagian karakter yang kita bikin di sini dan ditampilkan di textbox ke-8 dari sini ya. Ini inputnya itu angka. Oke, jadi jika kita run ya, kita coba 2 ke 4, misalnya ini ke-5. Ini tuh mulai dari posisi mana kita mau ambil karakternya, dan ini jumlah karakter yang mau dikutip, diambil gitu. Misalnya 6 deh, 6. Berarti yang muncul tuh dari sini 2, 4, 6. Jadi ganteng. Kalau misalnya mau ganteng itu 7. Ganteng begitu ya. Ini mulai dari posisi yang mana, dan ini jumlah berapa karakter yang mau diambil begitu. Untuk button keempat ini fungsinya split. Fungsi split ini tuh kita memisahkan string dari text box pertama berdasarkan karakter yang kita pilih begitu. Nah, dan ini nanti ditampilkannya di message box ya, di message box. Jadi kalau kita run, kamu jadi di sini misalnya kita bikin dari U. Jadi nanti yang muncul tuh come lalu ganteng. Come ganteng. Jadi dia O ini jadi pemisah
yang ditampilkan cuma kamu sama ganteng begitu. Misalnya kita bikin spasi, yang muncul itu kamu ganteng begitu. Jadi itu untuk praktikum pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan di praktikum kedua ya. Oke, baik. Selanjutnya kita lanjut ke percobaan kedua atau praktikum 2. Praktikum kedua ini adalah serial transmit ya. Jadi kita akan membuat aplikasi untuk mengirim data dari komputer atau PC ke Arduino melalui komunikasi serial begitu ya. Nah, jadi untuk instruksinya sudah ada di modul, tinggal mengikuti. Karena menggunakan Arduino, kita sudah colokkan Arduino ya. Kelihatan nggak ya? Kita sudah colokkan Arduino, lalu kita sudah pastikan Arduino itu ada di COM berapa untuk dimasukkan ke coding ya. Di sini saya menggunakan COM 8 karena Arduino-nya berada di COM 8, jadi saya menggunakan COM 8. Untuk serial port name-nya COM 8, lalu serial port text box. Ini untuk mengirimkan data yang diketik dari text box ke Arduino. Lalu kita menggunakan Arduino IDE ya, Arduino IDE. Jadi jika data yang diinput itu 1, lampu Arduino itu akan hidup. Begini ya. Selain 1, lampu Arduino akan mati. Begitu. Itu secara singkat dari penjelasan kode ini. Jadi jika kita coba run ya, ini port aktif. Ini port kita nonaktifkan, ini kita aktifkan. Jadi jika kita masukkan data 1, maka lampu Arduino hidup ya. Lampu Arduino hidup. Lalu jika kita masukkan data selain 1, misalnya 5 gitu, maka lampu Arduino mati. Oke. Misalnya kita buat 8, lampu Arduino itu tetap mati. Jadi selain 1 dia mati. 1 dia hidup. Itu untuk praktikum kedua. Selanjutnya akan lanjut ke praktikum ketiga. Baik, selanjutnya kita lanjut ke percobaan ketiga, praktikum ketiga. Ini adalah serial receive ya. Serial receive ini kita menerima data dari Arduino. Kita menggunakan Arduino lagi. Kita menerima data dari Arduino, lalu kita menampilkan data tersebut dalam bentuk grafik, dalam bentuk angka dan grafik. Oke. Jadi di modul sudah ada ketikan program, instruksi dan juga desain dari program ya. Jadi di sini kita sudah desain dan kita sudah masukkan codingnya. Nah, jadi yang pertama itu kita harus pastikan bahwa COM dari Arduino ini sudah pas. Saya menggunakan COM 8, jadi COM 8 itu harus dimasukkan ke coding. Jika tidak, maka tidak akan muncul ya. Lalu untuk menerima data, untuk membaca data itu kita menggunakan serial port data receive. Nah ini data in serial port read line ini untuk membaca data dari serial port yang diterima dari Arduino. Nah, lalu menggunakan invoke new event handler ini untuk bisa ditampilkan pada GUI, pada UI yang sudah kita desain. Lalu untuk menampilkan data yang kita terima di rich text box ini, kita menggunakan append text dan scroll to caret. Jadi ini untuk menampilkan data yang diterima dari Arduino untuk ditampilkan di rich text box. Lalu untuk for data text ini untuk menyimpan 5 data terakhir yang diterima. Jadi dia bakal muncul di sini 5 data begitu. Untuk grafik ini void gambar grafik panel refresh. Jadi di sini ada panel untuk menggambar grafik.
graph. Jadi angka-angka data itu akan digunakan untuk menggambar grafik sesuai dengan data koordinat gitu. Jadi ini objek grafik drawline garis ini x awal y1 x awal y2 ini adalah titik. Jadi dari titik ini kita akan menghubungkan titik-titik tersebut menggunakan garis. Nah, ini untuk objek grafik drawline. Jadi nanti akan ada titik sesuai dengan angka random itu. Titik. Maka dari titik itu akan dihubungkan menggunakan drawline, begitu ya. Nah, karena kita menggunakan Arduino, maka kita perlu juga coding untuk Arduino IDE. Jadi di sini angka random, kita akan generate angka random dari 0 sampai 300. Lalu data itu akan dikirim setiap 1 detik. Delay 1000 ini setiap 1 detik akan mengirim data. Jadi jika kita bikin 10.000 maka akan mengirim data setiap 10 detik, begitu ya. Oke, kita coba running. Oh, pertama kita upload dulu ya. Kita upload coding dari Arduino IDE ini. Oke. Oke, sudah done. Kita akan coba run ya. Kita akan coba run. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi dari data-data yang diterima akan muncul di rich text box. Data 1, 2, 3, 4, 5. Dan dari data ini akan dibentuk, digambar sebuah grafik. Jadi titik akan dihubungkan oleh drawline begitu. Nah, jadi angkanya itu random dari 0 sampai 300 gitu, nggak bisa lebih. Oke, disconnect maka dia akan berhenti. Jika kita connect lagi maka dia akan reset dan lanjut memberikan data dan menggambar grafik begitu ya. Oke. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke praktikum yang keempat. Oke, sekarang saya akan menjelaskan pada bagian percobaan keempat, yaitu secara receive. Di sini itu saya sudah bikin yang semirip mungkin pada bagian desainnya dengan yang di modul. Di sini itu ada satu combo box, 2 button, satu rich text box untuk menampilkan datanya, dan satu chart yang akan menampilkan chart sesuai dengan data di sini. Di checkpoint ini itu akan menampilkan part-partnya, dan sini itu pada sini itu akan menghubungkan program ini ke Arduino. Oke, lanjut saja kepada bagian codingannya. Di sini itu ada bagian checkport itu di sini, dan ada codingan ini. Di sini itu berfungsi untuk mendapatkan semua nama-nama port yang ada di laptop ini. Contohnya itu COM4, COM5, COM6, COM7, COM8. Dan pada codingan bagian sini itu dan nanti akan menampilkan nama-nama port tadi itu kepada combo box 1 di sini. Lanjut pada bagian ini event button 1 klik, yaitu ada di sini di bagian checkport. Jadi di sini itu pada saat kita menekan tombol ini, dia akan menampilkan nama-nama port di sini tadi itu, dia akan menampilkan ini. Dia akan menjalankan program yang ada di sini. Lanjut pada bagian button kedua, yaitu pada bagian koneksi. Dia nanti ada kode ini. Nanti di sini dia pada saat kita sudah memilih paper yang sesuai dengan sini, ketika kita memencet koneksi, dia akan mengubah menjadi secara port 1 is open. Oke, lanjut pada bagian button event button 2 klik, yaitu pada bagian button koneksi. Di sini itu dia pada saat kita memencet tombol ini, dia akan menghubungkannya, dia akan mengubah secara port 1
ini itu menjadi open, yaitu serial port 1 is open. Jadi dia akan menghubungkan program ini itu kepada Arduino yang ada di sini. Lalu setelah kita memencet, dia akan mengubah nama ini menjadi i putus koneksi. Lalu pada saat kita menekan putus koneksi, dia akan mengubahnya menjadi serial port 1 sama titik close, yaitu dia akan menghentikan penghubungan pada Arduino yang ada di sini. Lanjut pada bagian event and serial port data receive. Di sini itu ada kode ini. Dia akan membaca data serial yang ada di Arduino. Yang ada di Arduino yaitu ada di sini. Kita jelaskan aja dulu pada bagian kode Arduino. Di sini itu ada angka random. Dan nanti datanya itu ada dari 0 sampai 300. Jadi dia akan memunculkan ini. Dia akan memunculkannya terus. Dan di sini itu dia akan saya berikan delay sebanyak 1000 atau 1 detik. Jadi di sini itu dia akan menampilkan data ini. Dia akan membaca data yang dari codingan Arduino di sini dan dia akan memberikannya ke program di sini. Lalu pada bagian event tampilkan di sini itu ada ini restart box append text data in. Jadi data yang sudah diambil dari kode ini yang ada di Arduino, dia akan memunculkannya di restart box sesuai dengan kode ini. Jadi dia akan muncul di sini. Lalu karena saya berikan delay 1 detik, dia akan muncul data baru setiap 1 detik. Jadi misalnya contohnya 200, 100, 300, 150. Dia tidak bisa lebih dari 300 dan tidak bisa kurang dari 0 sesuai dengan kode ini ya. Lalu di sini itu ada bagian di sini ada register ini, dia akan menampilkan data. Kalau di restart box ini itu dia menampilkan datanya itu ke restart box. Kalau yang chart ini itu sesuai dengan namanya, dia akan menampilkan datanya itu ke chart yang ada di sini, yaitu pada bagian seri 1. Jadi dia akan menampilkan chart sesuai dengan data yang diberikan. Jadi sama dengan ini, cuman bedanya ini batang. Oke, itu saja dari bagian kodenya. Coba kita run saja dulu. Oke, di sini kita coba cek port. Di sini dia karena udah otomatis, dia di sini dia tidak ada di COM8. Oke, sekarang kita lanjut pada bagian runningnya saja. Di sini itu udah terhubung langsung ya pada COM8. Di sini itu adanya ini itu menghubungkan kepada bagian port yaitu bernama COM8. Itu kita coba hubungkan saja. Nah, jadinya dia sudah memberikan ini. Kita lihat dia tidak ada kurang dari 0 dan tidak ada yang lebih dari 300. Dan di sini itu juga sama. Jadi kita putus koneksi, dia tidak akan jalan lagi. Nah, oke, itu saja daripada bagian percobaan keempat. Oke, sekarang saya akan menjelaskan pada bagian program tugas ini itu. Di sini itu kita disuruh bikin aplikasi juga. Dan di sini itu ada kode Arduino-nya. Dan di sini itu adalah desainnya. Di sana saya sudah bikin semirip mungkin dan ada di modul ini. Yaitu di sini ada combo box, button, restart box, dan chartnya. Dan di sini di bagian chartnya itu ada 3 series, yaitu data 1, data 2, dan data 3. Oke, saya lanjut aja untuk menjelaskan pada bagian codingan Arduino yang sudah dikasih tadi itu. Di sini itu ada bagian int, angka random,
Ini itu berfungsi untuk mendeklarasikan variabel angka random yang ada di sini. Dan ini itu bertipe integer untuk menyimpan nilai data random. Lalu di sini itu dia ada ini, dan di sini itu dia ada 3 data ya, yaitu data ini, data bintang, dan ada 3 data yaitu ini. Jadi dia ada datanya itu berada di rentang angka 0 sampai 300. Jadi dimulainya itu ada bintang, lalu angka, lalu dibatasi dengan koma, lalu ditambah angka lagi, lalu koma, lalu angka lagi, lalu pada akhirnya itu ada pagar untuk menutup datanya. Dan sini itu ada delay 1000, jadi dia akan memberikan delay 1000 untuk tiap kali dia runningnya. Oke, lanjut saja. Oke, sekarang saya akan lanjut pada bagian codingan di program ininya, di Visual Studio-nya. Di sini itu ada ini, data ini itu untuk menyimpan data serang yang diterima, dan data ini itu digunakan untuk memisahkan data berdasarkan koma. Dan di sini itu ada in x sama dengan 0, ini itu digunakan sebagai koordinat sumbu x pada grafik nanti. Lalu di sini itu ada pada bagian sini check port. Di sini itu berfungsi untuk mendapatkan nama-nama port yang ada di program yang ada di laptop ini. Dan di sini itu ada combo box 1 data store sama dengan ports. Jadi ini itu berfungsi untuk menampilkan nama-nama portnya itu ke combo box 1, yaitu ada di sini. Lalu di sini itu ada button 1 klik, yaitu pada checkport pada nama checkport buttonnya. Ini itu berfungsi untuk pada saat kita menekan tombol ini, dia akan menjalankan program yang ada di sini. Oke, lanjut pada button 2 atau namanya itu button koneksi. Di sini itu pada saat kita menekannya, dia akan mengubah secara portnya itu menjadi open. Jadi pada saat setelah kita memencet checkport, lalu di sini ada muncul portnya itu, contohnya COM8, lalu kita menekan tombol koneksi, dia akan mengkoneksikan program ini ke Arduino yang ada di sini. Lanjut pada bagian di sini, kita lanjut pada bagian event serial port 1 data receive, yaitu dia akan mengambil data yang ada di sini tadi itu, angka-angka yang di sini, dan akan mengirimkannya pada program yang ada di Visual Studio Code. Jadi serial port 1 read line. Jadi inilah. Jadi datanya itu akan muncul di sini. Lalu di sini itu invoke new event handler tampilkan, dan akan menampilkan ini. Event tampilkan. Oke, lanjut kepada event tampilkan. Di sini itu ada retext box append text atau kode inilah. Ini itu nanti dia akan mengambil data dari kode ini itu, lalu menaruhkannya kepada retext box yang ada di sini. Lalu pada bagian sini itu, salah satu ini itu, dia akan menampilkan data yang di sini itu sesuai dengan ini. Lalu pada bagian parsing ini, dia akan mengambil, kan di sini kan ada 3 data nih, pada bagian Arduino sini. Dia akan mengambil satu data itu masing-masing dan menaruhkannya ke sini. Jadi data 1, data 2, dan data 3, dan di parsing. Lalu masing-masing dari sini itu akan mengubah
data dari register ini itu masuk kepada bagian satu series itu di sini itu, dan dia akan membuat data-data sesuai dengan angka-angka yang ada di sini. Kita coba saja running langsung. Di sini checkport udah ada COM8. Di sini saya menghubungkannya itu di COM8. Kita coba koneksi. Nah, di sini muncul data, dan sini pun juga muncul data sesuai dengan di sini ya. Oke, di sini itu sudah running, dan jika kita putus koneksi dia akan menghentikannya. Oke, itu saja dari video kami ini. Jika kami ada salah kata, mohon maaf. Itu saja dari saya dan Arga. Terima kasih.